Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobatkom semuanya. Dan jumpa lagi bersama kami lewat program podcast by Leo, bercerita lewat online yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Baik Sobatkom semuanya, dan kali ini mungkin dengan suasana yang berbeda. Kita ada dalam by Leo bercerita lewat online, yang mana kalau biasanya Sobatkom melihat kita biasanya podcast Leo dengan berada dalam ruangan studio, dan kali ini kita ada langsung di tempat yang akan menjadi perbincangan kita nanti. Oke Sobatkom, dan mungkin sudah tidak asing di telinga Sobatkom semuanya mengenai destinasi wisata yang ada di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Keramba Cinta Sawai. Dan saat ini bersama saya pemilik Keramba Cinta Sawai, yang mana kami langsung datang ke Keramba Cinta Sawai untuk menemui pemilik dari Keramba Cinta Sawai. Halo, Kak selamat Taha. datang, baik. Ya. Welcome to my paradise. Selamat datang di Keramba Siap, Cinta, Pak Taha. tempat di mana cinta dibudidayakan Agar cinta agar tidak akan punah. Karena kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Cinta. Makanya cinta kita budidayakan di sini. Oke Sobatkom semuanya, salah satu prestasi berupa juara dan penghargaan yang bertaraf lokal maupun nasional yang kali ini diraih oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam sektor pariwisata, dan potensi pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah itu menjadi perhatian serius ya bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur dan mempromosikan potensi pariwisata di bumi Pamahan Nusa. Dan kali ini salah satu destinasi wisata yang menerima nominasi penghargaan Anugerah Pesona Indonesia jatuh pada Keramba Cinta Sawai. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pemilik Keramba Cinta Sawai, Pak Taha. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Selamat datang. Oke, baik Sobatkom semuanya. Sebelum kita bercerita lebih lanjut, pasti Sobatkom penasaran dengan siapa sosok pencetus dari Keramba Cinta Sawai. Oke Sobatkom semuanya, dan Keramba Cinta ini adalah salah satu destinasi kreatif, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Maluku Tengah yang mendapatkan penghargaan untuk destinasi terbaik Anugerah Pesona Indonesia. Dan itu adalah suatu bentuk kehormatan bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dan Pak Taha berbicara, kali ini saya akan tanyakan, mungkin Sobatkom semuanya juga penasaran, dan saya ingin mengulik sedikit sejarah sampai tercetusnya atau berdirinya Keramba Cinta Sawai ini. Ya, kalau mengenai kenapa saya buat Keramba Cinta di sini, ini saya lihat selama ini orang suka bikin keramba ikan, kearifan lokal ya. Kalau keramba ikan itu yang dipelihara pasti ikan. Ada juga yang buat keramba lobster, itu yang dipelihara lobster. Saya berpikir yang paling penting dipelihara, yang paling penting dibudidayakan adalah cinta. Karena cinta mengalami kemerosotan makna. Kalau dulu cinta itu masalah rasa ya, perlahan-lahan cinta mulai bergeser ke rasio, bahkan cenderung transaksi. Jika cinta mengalami penurunan nilai, dikhawatirkan suatu saat cinta ini akan punah. Dan kehancuran yang paling besar bukanlah manusia mati, tetapi ketika manusia kehilangan cinta. Makanya cinta yang saya budidayakan. Cinta meliputi segalanya, semuanya. Cinta kepada Sang Pencipta, cinta kepada sesama manusia, dan cinta kepada alam ini. Cinta luas, all in one. Jadi kalau cinta aman, semua aman, karena cinta masalah rasa. Ya, kalau rasa sudah hilang, berarti semuanya akan hilang. Itu kenapa saya bikin Keramba Cinta. Ya, nah, nanti kalau dari sisi struktur, desain bangunan, ini karena kebetulan saya adalah seorang pekerja bangunan yang
mulanya saya sering tawarkan pikiran-pikiran saya kepada mereka yang punya uang atau yang punya kebijakan, tapi mereka berpikir imajinasi saya mungkin terlalu liar ya. Jadi saya agak sulit untuk menyampaikan pikiran saya kepada mereka. Akhirnya saya putuskan, saya bangun sendiri, saya buat sendiri apa yang ada dalam pikiran saya, imajinasi saya. Sebenarnya ini imajinasi waktu kecil, karena kita semua ini waktu kecil saat kita melihat gunung, kita akan berpikir untuk membuat villa, kita melihat sungai, terpikir untuk bikin rumah yang indah dengan air terjun. Kemudian ketika kita melihat laut, kita berhayal untuk membuat istana. Itu semua pikiran-pikiran waktu kecil, yang setelah kita dewasa, kita terjebak dalam rutinitas, akhirnya kita lupa tentang itu semua. Nah, sekarang saya kembali menjadi anak kecil yang mencoba mewujudkan mimpi-mimpi waktu kecil itu. Oke, baik Pak Taha. Jadi segala sesuatu yang didasari oleh cinta, maka segala sesuatu juga akan indah pada waktunya. Baik Sobatkom semuanya, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan seputar dengan keramba cinta ini. Yang pertama, ada beberapa fakta menarik yang saya temui lewat keramba cinta Sawai ini, yaitu kalau misalnya ada pengunjung yang datang berkunjung, tidak dipungut biaya alias gratis ya Sobatkom semuanya. Dan yang berikut, pengunjung akan disambut dan dijamu layaknya tamu. Dan yang berikut, Anda juga bisa snorkeling di sini. Dan fakta yang paling menarik yang akan saya tanyakan yaitu tentang rumah impian masa kecil. Oke Pak Taha, bagaimana rumah impian masa kecil yang Pak Taha bayangkan dan kaitannya dengan keramba cinta Sawai ini, Pak Taha? Ya, kita mulai dari mana ya? Dari pengunjung dulu atau dari rumahnya dulu nih? Dari rumah impian. Rumah masa impian kecil. dulu. Mungkin Sobatkom juga ingin tahu dan ingin sekali tahu rumah impian masa kecil kaitannya dengan keramba cinta ini seperti apa untuk seorang pencetus keramba cinta Sawai, Pak Taha. Jadi gini, rumah itu tempat tinggal ya. Rumah harus beda dengan sarang. Ya. Kalau hewan melakukan sesuatu, itu kita sebut naluri ya. Jadi kalau hewan buat sarang untuk tempat tinggal, itu dibilang naluri. Kalau kita manusia melakukan hal yang sama dengan tujuan yang sama, itu berarti masih naluri. Tapi saya mencoba tempat tinggal ini dibuat jangan hanya dengan naluri, tapi dengan kekuatan pikiran tanpa batas. Jadi saya mencoba membangun rumah ini saya bangun rumah tinggal saya ya, dengan kekuatan pikiran. Saya mencoba sampai batas ketidakmampuan pikiran saya. Ya, jadi saya membayangkan sebuah rumah di tengah laut yang indah, yang ada kolam ikannya, yang ada kolam renangnya, pohon-pohon bakau, kemudian ada pantai pasir putihnya. Itu imajinasi saya. Dan disinilah rencana saya akan wujudkan itu. Karena saya khawatir apa yang akan ditulis sejarah nanti. Kalau kita tiada besoknya, jasad kita sudah tidak ada, mungkin apa karya-karya yang bisa kita tinggalkan yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk dikenang masyarakat. Ya, dan bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain. Dan tadi rumah dibangun berdasarkan landasan pikiran, tapi juga berlandaskan cinta tentunya. Rasa yang saya bilang. Karena ini yang dibangun ini, yang dibangun dengan pikiran, untuk membudidayakan cinta. Jadi menjaga cinta. Rasa di sini. Menjaga rasa agar cinta jangan punah. Ya, jadi itu kenapa sampai tadi dibilang kenapa kalau orang kesini tidak ditarik biaya. Karena sebenarnya saya bukan membangun tempat wisata. Jadi orientasinya bukan profit. Jadi karena kita hidup ini, di samping profit, kita juga berpikir tentang people, sesama manusia, kita juga berpikir tentang planet, keselamatan lingkungan. Jadi kalau orang datang ke sini, saya menganggap itu mereka datang ke rumah saya. Jadi disitulah
kewajiban saya menyambut siapa saja yang datang ke rumah saya. Oke Sobat Kom semuanya, dan seperti yang dijelaskan oleh Pak Taha bahwa beliau menyambut dengan tangan terbuka siapa saja yang datang, dan kita pertama kali yang disambut, kita merasakan sambutan yang hangat, yang luar biasa dan berlandaskan dengan cinta. Oke baik Sobat Kom semuanya, dan Pak Taha mungkin Sobat Kom juga ingin mengetahui bahwa apa saja yang ada di dalam keramba cinta, jenis-jenis ikannya atau apapun yang ada di keramba cinta. Mungkin Pak Taha boleh memperkenalkan kepada Sobat Kom maupun saya. Iya. Mari. Nah, duluan saja Bu. Oh iya. Nah, jadi ini prinsipnya bukan keramba ikan ya. Jadi kalau keramba ikan secara spesifik berarti orang akan memelihara ikan dengan intensif yang orientasi profit. Tapi ini keramba cinta, jadi di dalam ini ada segala macam. Jadi yang ada di dalam sini, yang hidup di dalam sini, biota-biota laut ini ada 4 golongan. Golongan pertama itu ikan-ikan pelagis, ikan-ikan melayang. Itu kalau bahasa lokal di sini bilang ikan bobara atau ikan kue itu. Oh iya. Ada juga dibilang GPG yang trevally. Kemudian ada ikan lema, ikan kembung itu. Nah, jika kita memberi makan dan ikannya sudah kenyang, makanan itu turun, di bawah itu ada ikan-ikan demersal, ikan-ikan bersisik itu, bahasa lokal ikan batu-batu. Nah, lalu jika makanan yang kita berikan buat ikan-ikan ini jatuh di sela-sela batu, di situ ada lobster, dan sisa dari semua makanan itu di bawah pasir ada teripang yang berfungsi untuk menetralisir, membersihkan sisa-sisa makanan dan kotoran dari semua biota-biota laut yang ada ini. Jadinya rantai makanan, ekosistem itu saya jaga sehingga dalam kolam ini tetap bersih. Jadi dia bisa berfungsi sebagai kolam renang juga, nah, karena ini di samping kolam ikan ada kolam renang, akuarium, itu semua jadi satu. Lalu ada di sini juga kerang-kerang yang berfungsi memompa air sehingga air ini disaring terus-menerus. Lalu dinding dari keramba cinta ini terbuat dari batu yang sudah mati. Jadi batu yang sudah mati di laut itu saya taruh di sini supaya tidak diangkat dan kita akan hidupkan kembali. Nah, batu ini akan berfungsi sebagai fondasi tumbuhnya terumbu karang baru. Dan juga sebagai filter sehingga sampah-sampah yang di luar tidak bisa masuk ke dalam. Baik Pak Taha, yang mau saya tanyakan yaitu kalau misalnya ada pengunjung yang datang dan dilayani, mungkin ada yang ingin makan ikan bakar, boleh? Apakah nanti diambil dari dalam keramba ini? Prinsipnya saya tidak buat restoran di sini. Ya, lalu itu saya katakan tadi, saya tidak merancang ini secara spesifik untuk tujuan wisata. Jadi ini rumah saya. Tamu yang datang, siapapun yang datang akan saya muliakan semampu saya dengan standar rumah tangga. Jadi kalau hanya beberapa orang, kemudian mereka ingin bakar-bakar ikan, semuanya serba bebas. Tapi kalau sebagaimana sebuah restoran mungkin saya belum mampu ke arah situ ya, karena ini hanya rumah tinggal saya. Baik, berbicara tentang keramba cinta ya Pak Taha, misalnya keramba cinta ini dibangun dengan budget pribadi atau adakah tangan-tangan pihak tertentu yang terulur untuk membangun keramba cinta ini? Ini saya buat rumah tinggal. Jadi rumah tinggal saya berarti tanggung jawab saya secara pribadi begitu. Siap, jadi Pak saya Taha. bikin dengan pribadi. Lalu kadang-kadang orang berpikir ini terlalu besar ya. Untuk ukuran rumah apa saya mampu seorang diri bikin rumah sebesar ini, yang kolam sebesar ini. Ini memang kalau dari sisi budget itu mungkin saya pasti tidak mampu ya. Kekuatan finansial saya jelas tidak mampu. Ini
saya bangun dengan kekuatan cinta dan kekuatan pikiran. Dan saya berpikir, oh cinta, ya, kekuatan cinta, power of love, dia melampaui segalanya gitu. Jadi dengan cinta ini bisa terwujud. Kalau dengan finansial saya tidak mampu. Lalu karena saya bangun rumah pribadi, lalu dengan cinta, disitulah tidak boleh ada hitung-hitungan. Jadi sampai sekarang pun saya tidak tahu berapa biaya yang sudah saya keluarkan. Itu tidak ada hitungan matematika di situ. Tidak boleh ada masalah angka-angka di situ. Cinta tidak boleh masalah angka-angka. Cinta ini masalah rasa gitu. Baik Sobat Shalkom semuanya, dan bisa kita lihat aktivitas yang sementara berlangsung di Keramba Cinta Sawai yang sementara dilakukan saat ini oleh Pak Taha bersama rekannya. Halo, gimana kabar? Baik, Capek, tapi tetap semangat. semangat ya. Cinta tetap membara karena yang dibangun ini keramba cinta. Jadi dibangun dengan cinta. Landasan Cinta cinta. tidak boleh mati. Power of Power love. of love. Cinta itu abadi. Semua orang pasti butuh cinta. Cinta dapat dirasakan. Cinta juga sering diucapkan dengan kata-kata indah. Walaupun sebenarnya kata-kata terlalu miskin untuk bisa melukiskan indahnya cinta. Semua kata-kata indah yang ada di muka bumi takkan sanggup melukiskan indahnya cinta. Cinta juga sering diabadikan dengan kamera, bisa kita lihat di mana-mana. Tapi di sini, di Keramba Cinta, satu-satunya tempat di bumi di mana cinta bisa diselami. Jadi jangan lupa dukung Keramba Cinta. I love you semuanya. Iya baik Sobatkom semuanya, dan hasil dari Keramba Cinta Sawai yang sudah masuk pada kategori nominasi penghargaan destinasi kreatif, destinasi pariwisata, dan yang diselenggarakan oleh Anugerah Pesona Indonesia. Keramba Cinta Sawai masuk sebagai destinasi terbaik dari Kabupaten Maluku Tengah. Oke baik Sobatkom semuanya, dan cara vote untuk mendukung Keramba Cinta menjadi pilihan terbaik menjuarai Anugerah Pesona Indonesia, vote-nya akan dibuka mulai dari Juni sampai dengan bulan September. Dan ayo Sobatkom semuanya, dukung Keramba Cinta menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, untuk menjadi yang terbaik pada nominasi Anugerah Pesona Indonesia. Baik Sobatkom semuanya, dan sebelum saya menutup sesi podcast kita kali ini, saya ingin menanyakan harapan ke depan Pak Taha untuk Keramba Cinta ini seperti apa? Harapannya cinta tetap abadi, cinta makin bersemi, dan di sini akan menjadi tempat di mana cinta tumbuh dan menyebarkan virus-virus cinta yang penuh rasa kemana-mana. Dan Keramba Cinta selalu merindukan kedatangan kalian, orang-orang terbaik. Siapapun kalian, apapun pandangan kalian terhadap kami di Keramba Cinta sini, kami mencintai kalian semuanya. Keramba Cinta, satu-satunya tempat di bumi di mana cinta bisa diselami. Oke Sobatkom semuanya, dan saya Santi bersama tim liputan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Itu kenapa harus kayak begitu? Kakak tanya ke? Halo. Nah,
Habis makan, piring, gelas, sendok sebaiknya dilempar ke laut biar kita tidak menggunakan deterjen dan sisa-sisa makanan kita menjadi makanan daripada biota-biota laut, ikan dan udang dan lain-lainnya, sehingga laut tetap bersih, ekosistem terjaga. Mari kita jaga laut.